Selamat siang sahabat, jumpa lagi bersama saya Mega Laksana Putri selaku radio host dari Suara Sidoarjo yang akan mengupdatekan informasi di program Jatim News Today. Dan di program Jatim News Today kali ini, edisi tanggal 13 September 2021, yang disiarkan langsung serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Ada Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, RSAL Nganjuk, Radia Suara Tuban, Suara Gresik, Suara Madiun, Ralita Pamekasan, dan RGR Tulungagung. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Ya sahabat, untuk mengawali breaking news update COVID-19 Jatim News Today edisi 13 September 2021 ini, kita sudah tergabung dengan beberapa reporter kami untuk update informasi mengenai breaking news update Jatim News Today. Saat ini kita sudah terhubung dengan reporter ada dari Suara Sidoarjo untuk mengawali di program Jatim News Today kali ini. Ada Diding Yunarto dengan beritanya yang akan disampaikan kepada kami, yakni level PPKM turun, Pemprov Jatim melakukan uji coba membuka sektor wisata. Selengkapnya bersama Diding Yunarto. Jawa Timur saat ini sudah dinyatakan bebas zona merah. Bahkan untuk pelaksanaan PPKM, sebagian besar sudah turun level, menjadi 3, 2, bahkan ada yang 1. Dengan turunnya level pelaksanaan PPKM, beberapa pembatasan dan pengetatan aktivitas juga akan diturunkan, dan dipastikan geliat aktivitas ekonomi bisa ikut bergerak. Ini seperti yang dikatakan oleh Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Menurut Gubernur, dari data Satgas COVID-19 Pusat, indikasi penanganan di Jawa Timur semakin baik. Jika bebas zona merah, maka tetap proses protokol kesehatan yang ketat ini tetap harus kita jaga supaya makin melandai. Kemarin bor permingguan sudah 27%. Kalau bed occupancy rate sudah 27%, artinya jauh di bawah standar WHO. WHO menstandarkan 60% maksimum. Kita bor mingguannya sudah 27%. Artinya bahwa memang sudah makin terkendali, makin melandai. Tetapi bahwa semua tetap harus menjaga protokol kesehatan, dan satunya hulunya adalah vaksinasi. Jadi dua di sektor hulu ini harus kita jaga, percepatan vaksinasi dan terus menjaga protokol kesehatan yang ketat. Saya rasa itu, terima kasih semuanya. Kondisi inilah yang membuat kabar gembira untuk pelaku industri pariwisata di Jawa Timur. Pelaku industri pariwisata menunggu keputusan pemerintah untuk segera bisa membuka dan menjalankan kegiatan wisata, tentunya dengan syarat dan aturan yang ketat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, seperti disampaikan oleh Gubernur, siap melakukan uji coba di sektor wisata, seperti pembukaan restoran dan tempat wisata, tetapi tetap dengan aturan protokol kesehatan ketat. Beberapa tempat wisata yang akan diuji coba untuk dibuka adalah Selekta Batu, Jatim Park 2 Batu, Hawaii Group Malang, Maharani Zoo Lamongan, Goa Maharani Lamongan, Gunung Bromo, dan Kawah Ijen. Diding Yunarto, Suara Sidoarjo. Iya, terima kasih Diding Yunarto dari Suara Sidoarjo dengan beritanya yang diupdatekan kepada kami. Ya, ini sahabat, ada level PPKM turun, Pemprov Jatim melakukan uji coba membuka sektor wisata. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada di Kiki Desilia di Suara Madiun yang akan mengupdatekan informasi kepada kami, yakni Wali Kota Madiun masifkan tracing dengan swab antigen sekaligus serap aspirasi. Selengkapnya bersama Kiki Desilia.
Giat cangkruan bareng Wali Kota Madiun mulai bergulir. Kali pertama di Kelurahan Pandean, bukan hanya ajang serap aspirasi warga, cangkruan bareng Wali Kota tersebut sekaligus ajang tracing COVID-19 di masyarakat. Giat serap aspirasi warga itu sangat menerapkan disiplin protokol kesehatan hingga fasilitas antigen di tempat juga tersedia. Nyatanya, dari 51 warga yang datang, tak satu pun yang positif. Pemerintah Kota Madiun memang tengah menggalakkan tracing kepada masyarakat. Wali Kota Maidi setidaknya menargetkan tracing 1.400 warga per harinya. Pemerintah kota memang bekerja sama dengan 14 laboratorium swasta dalam tracing tersebut. Setelah tracing rampung, giat berlanjut dengan ngobrol bareng. Berbagai aspirasi mengemuka, seperti soal penambahan atap untuk tempat pembuangan sementara, penambahan lapak untuk perjualan pelaku UMKM, masalah usaha indekos, hingga perbaikan trotoar. Sejumlah solusi diberikan oleh Wali Kota Madiun. Apalagi, giat tersebut juga dihadiri Kepala OPD. Usulan pun langsung mendapatkan penanganan. Kegiatan malam hari ini ada 3 fungsi. 1, saya akan cek, saya beri contoh 60 orang itu sebenarnya setelah di antigen itu yang positif berapa. Itu saya cek. Ternyata setelah cek, sehat semua. Setelah sehat, ya kita bicara cangkruan. Nah, setelah cangkruan siapa yang belum divaksin, siapa yang belum diantigen. Kalau nanti saya punya jatah 60.000 orang, lab itu semua mengikuti kita semuanya, cepat selesai kita. Kota kita cepat selesai. Nah, kegiatan-kegiatan seperti memang menghabiskan waktu, energi, tapi akan melihat bahwa Madiun itu betul-betul bisa kita suguhkan memang betul-betul sehat, ya sehat tenan. Kiki Desilia, Suara Madiun. Ya, terima kasih Kiki Desilia dari Suara Madiun yang mengupdatekan informasi mengenai Wali Kota Madiun masifkan tracing dengan swab antigen sekaligus serap aspirasi. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Kirana Nisa dari Mahardika FM yang akan mengupdatekan informasi mengenai beroperasi di tengah PPKM, 5 tempat hiburan di Kota Blitar dikenai sanksi tipiring. Selengkapnya bersama Kirana Nisa. Tim justisi dari jajaran TNI, Polri, dan Satpol PP mengambil sikap tegas terhadap 5 tempat hiburan yang nekat beroperasi di tengah PPKM level 3 Kota Blitar Sabtu malam 11 September 2021. Petugas mendatangi sejumlah tempat hiburan untuk membubarkan pengunjung dan meminta pengelola menutup sementara kegiatan usahanya. Ibda Ahmad Ahmandi, Kanit Laka Satlantas Polres Blitar Kota mengatakan, pemerintah kota belum mengizinkan tempat hiburan malam beroperasi. Selain itu, penindakan dilakukan karena tempat hiburan ini melewati jam operasional. Berdasarkan Inmendagri, tempat usaha boleh beroperasi sampai jam 9 malam. Sedangkan saat operasi gabungan jam 10 malam, 5 tempat hiburan ini masih beroperasi. Masing-masing berada di Jalan Melati, Jalan Semeru, Jalan TGP, dan Bendokerit. Kami dari 3 instansi, 3 pilar, yang ada dari Kodim, dari Polres, dari Pemkot, yaitu Pol PP, melaksanakan kegiatan justisi skala besar, sekaligus patroli dan kegiatan penertiban protokol kesehatan. Alhamdulillah malam hari ini Sabtu tanggal 11 September 2021 berhasil melaksanakan kegiatan protokol kesehatan di tempat-tempat hiburan. Untuk memberikan efek jera, petugas meminta pengelola menutup sementara kegiatan usaha dan dikenai sanksi tipiring. Ibda Ahmad juga meminta masyarakat dan pelaku usaha disiplin mengikuti kebijakan yang ada agar Kota Blitar bisa turun ke level 2. Kirana Nisa, Mahardika FM, Kota Blitar untuk Jatim News Today. Iya, terima kasih Kirana Nisa dari Mahardika FM yang mengupdatekan informasi mengenai beroperasi di tengah PPKM, 5 tempat hiburan di Kota Blitar dikenai sanksi tipiring. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada reporter Risma Erina dari Persada FM yang akan mengupdatekan informasi. Awal September, Bupati pastikan capaian vaksinasi di Kabupaten Blitar mencapai 43%. Selengkapnya bersama Risma. Ya, terima kasih Mega dan juga sahabat Jawa Timur. Memasuki minggu kedua bulan September 2021, Bupati Blitar Rini Syarifah ini memastikan bahwa progres vaksinasi yang ada di Kabupaten Blitar sudah mencapai 43%. Keberhasilan ini tentunya berkat dukungan
dan keterlibatan dari semua elemen, baik itu dari pemerintah, TNI, Polri, dan juga masyarakat. Bupati ini mengatakan berdasarkan laporan masuk, progres untuk vaksinasi saat ini menyentuh di angka 43% dari sasaran yang telah ditentukan, atau kurang lebih ada 413.989 orang yang mengikuti suntik vaksin. Bagi masyarakat yang belum mengikuti sama sekali diminta untuk segera berkoordinasi dengan pihak desa agar mendapatkan jadwal vaksinasi. Mak Rini juga mengaku antusias masyarakat Kabupaten Blitar dalam melaksanakan program pemerintah, yakni terkait vaksinasi ini sudah cukup bagus dan setiap hari rata-rata terdapat 10.000 sampai 13.000 orang yang mengikuti kegiatan vaksinasi. Ia berharap kesadaran masyarakat ini semakin tinggi terhadap pembentukan herd immunity, dan Bupati juga berpesan kepada masyarakat saat melaksanakan vaksinasi di puskesmas ataupun di rumah sakit, jangan sekali-sekali untuk mengabaikan protokol kesehatan karena memang penularan virus corona ini bisa terjadi pada siapa saja. Demikian, saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Iya, terima kasih Risma Erina dari Persada FM mengenai beritanya awal September Bupati pastikan capaian vaksinasi di Kabupaten Blitar mencapai 43%. Sebagai informasi terakhir yang bisa kami berikan untuk Anda di program Breaking News Update COVID-19 di Jatim News Today. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Ya, breaking news update COVID-19 di Jatim News Today bisa Anda saksikan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 11 siang. Dengan berita update lainnya yang disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saya Mega Laksana sebagai radio host dari Suara Sidoarjo pamit undur diri. Selamat siang.